percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan untuk pada kebenaran itu hidup kami. Hamba tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba pada ucapan Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna. Apa baginya? Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya, katakan amin. Saudara, kali yang lalu saya berbicara tentang detox kehidupan. Yang penting bagi saudara dan saya sebelum masuk di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan atau dalam kerajaan surga, saudara dan saya perlu didetox atau perlu dibersihkan dari racun-racun kehidupan. Karena racun-racun kehidupan ini saya percaya akan menghambat kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, saya akan melanjutkan khotbah saya tentang detox kehidupan. Masalahnya adalah Adam dikutuk tetapi dia tidak membersihkan diri dengan baik-baik ya. Jadi Adam jatuh dalam dosa, tapi saat itu Adam dan Hawa nggak punya inisiatif. Inisiatifnya apa? Membersihkan diri. Nggak ada. Ayatnya yang pada waktu dia dosa ada dan dia dikutuk, ya, Hawa dikutuk, Adam dikutuk, dan juga ular dikutuk juga, betul? Tapi nggak ada saat itu adalah dia membersihkan diri. Minta ampun, itu nggak ada, saudara. Nah, akhirnya karena dia nggak membersihkan diri dan akhirnya sampailah kepada siapa? Anak-anak. Dosa pembunuhan pertama kali itu dilakukan sama yang namanya adalah Kain. Coba kita akan lihat dulu ya, ini unik sekali. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10 ini unik sekali. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Jadi Adam bersetubuh dengan Hawa ya istrinya, terus dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Jadi Kain adalah anak dari Adam yang pertama, betul ya? Oke, kita sepakat semua. Terus Maka kata perempuan itu pada waktu dia mendapatkan Kain, pada waktu dia mengandung dan Kain keluar, saat itu dia ngomong, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki karena Tuhan. Ini luar biasa. Ini seorang ibu yang luar biasa yang pada waktu dia mengandung, dia ingat sama Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Kain ini punyanya Tuhan. Karena ditolong sama Tuhan. Ada connecting dengan Tuhan luar biasa. Jadi Kain bukan tidak mengenal Tuhan, no. Kain ini adalah orang yang sangat mengenal dengan Tuhan. Karena pada waktu kelahirannya pun melibatkan Tuhan. Amin. Sedangkan Habel tidak. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain. Alkitab nggak bilang dengan pertolongan Tuhan. Enggak. Ya biasa aja. Udah anak kedua, ya lahir ya begitu aja. Pas anak pertama, ini karena Tuhan luar biasa. Jadi Kain, saya percaya bahwa lebih mengenal Tuhan daripada Habel. Kenapa? Karena kelahirannya pun karena Tuhan. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Ya, Kain menjadi petani. Ya, ini profesi, ya kan. Habel, ya kan, karena waktu saat itu dia suka sama kambing, ya kan. Dia mungkin suka sama kambing, mungkin suka sama tanduknya, dia bilang ya udah deh saya kambing domba aja. Terus sedangkan si Kain dia suka bercocok tanam. Dia suka nanam padi. Ya. Itu kalau nggak ada Kain, Habel kagak makan ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. ya, jadi Kain punya inisiatif ingin mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dari apa? Dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Yang dia persembahkan adalah sebagian dari hasilnya kepada Tuhan. Oke, lanjut. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Nah, jadi Habel juga mempersembahkan hal yang sama, tetapi Habel tahu karena ini adalah yang pertama dia mendapatkan sesuatu, dia ingin memberikan yang terbaik. Nah, di sini dia bilang, Habel juga mempersembahkan korban, persembahan anak sulung, saudara. Yang pertama, dia mendapatkan, dia mempersembahkan. Tapi Kain juga persembahkan juga. Menurut saya, apa yang dipersembahkan sama Kain, apa yang dipersembahkan sama Habel ya sah-sah aja. Meskipun Habel mungkin mempersembahkan all out, Kain setengah, bagi saya nggak ada dosanya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, tetapi Kain dengan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kenapa? Nah, ini dia. Kacamatanya Tuhan berbeda. Kacamatanya Tuhan melihat hati. All out nggak hatinya? Lanjutkan lagi. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain, yang menyebabkan hatinya si Kain menjadi panas dan mukanya juga muram. Terus habis itu apa? Firman Tuhan kepada Kain. Baik-baik, ada firman. Firman Tuhannya kepada Kain. Tuhan tahu Kain hatinya lagi muram. Tuhan tahu kakak Kain lagi kondisi marah, geram, main-main aja. Tuhan tahu, maka itu dikasih firman. Habel belum pernah dikasih firman. Habel tidak pernah ada firman yang turun kepada Habel. Tapi Kain ada firman yang turun. Kain rohani, sangat rohani. Sampai firman Tuhan itu turun karena dia spesial. Ini spesial. Firman Tuhan kepada Kain, Ya. mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram, hai Kain? Oh, ini luar biasa. Ternyata Kain connect dengan Tuhan.
Ternyata Kain ini hidupnya itu dalam connection dengan Tuhan. Bukannya dia nggak dalam connection, dia dalam connection dengan Tuhan yang luar biasa. Maka itu Tuhan tanya langsung, hai Kain, kenapa kau muka kamu muram? Kau nggak berseri-seri, katanya dia. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dia belum melakukan apa-apa. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Iya. dosa sudah mengintip di depan pintu. Udah dikasih tahu Kain, hati-hati. Kalau kamu kondisi seperti begini terus, ada dosa. Udah tegur Kain. Bukan Kain dari tegur, Kain ditegur. Lanjutkan lagi. Ia sangat menggoda engkau, Iya. tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan bilang bahwa kamu, hai Kain, harus kuat di dalam Tuhan. Wah, support firman luar biasa. Kalau ini mungkin ada saat itu ada pendetanya ini udah luar biasa. Dia bilang kamu tetap bertahan, kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Luar biasa. Kain dengar semuanya, dia terima semua. Kata Kain kepada Habel adiknya. Kata Kain kepada Abel adiknya. Pada waktu firman itu ada, ternyata Kain, firman ini adalah dasar buat kita detox. Tapi Kain nggak mau di detox. Jadi detox itu adalah dari saya. Membersihkan diri itu dari saya. Kesadaran saya. Kalau nggak bisa. Mau saudara dan saya hari ini terima firman. Kain terima firman luar biasa. Habel tidak terima firman. Kain asalnya, tadi saudara udah dengar, bahwa dia dari lahirnya saja sudah Kristen. Dari lahirnya saja itu sudah melibatkan Tuhan. Dari lahirnya saja dia sudah koneksi Hawa dengan Tuhan. Jadi keturunannya udah baik, ini luar biasa. Tapi satu, masalah detox adalah masalah free will. Marilah kita pergi ke padang. Ya. Ketika mereka ada di padang, Ya. tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Tiba-tiba Kain memukul Habel. Padahal baru dengar firman. Betul? Dengar firman itu kapan? Baru konek sama Tuhan, baru datang ke gereja, baru memuji menyembah Tuhan. Dan dia bilang, Habel, saya dari gereja. Oh iya, yuk kita pergi yuk. Kemana? Makan bakso aja katanya. Pas dimakan bakso, ada piring diketok. Blah, kepalanya. Ini luar biasa. Ini baru dengar firman loh. Baru dengar firman kapan? 5 menit yang lalu. Firman Tuhan kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Dia udah bunuh. Di mana Habel? Adikmu itu. Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Tuh, nggak mau di detox. Malah dia bilang, Tuhan, gue bukan satpam katanya. Ngapain lu nanya Habel sama gua? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Dan adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Iya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Iya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin. Jadi jelas sekali bahwa orang-orang yang hari ini yang nggak mau di detox akan mengalami apa? Kehancuran. Adam sampai hari ini, Hawa sampai hari ini, dan Kain sampai hari ini tidak ada korban bakaran atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Pada waktu zaman-zamannya Musa baru sadar. Zaman-zaman Abraham baru sadar. Ada korban-korban sembelihan. Ini 3 ayat yang 8 saudara. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, Malah segala sesuatu kuanggap rugi. karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Paulus bilang, segala sesuatu yang aku sudah lakukan dari awal sampai pada akhirnya, mau itu yang baik, mau itu yang buruk, mau itu yang tercela sekalipun juga, mau yang ternajis sekalipun juga, maupun yang terhebat, yang termulia sekalipun juga, Paulus bilang, aku menganggap itu kerugian dalam hidupku. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia, lebih dahsyat, luar biasa. Kenapa? Pada saat aku mengenal Tuhanku, bagaimana lanjutkan lagi? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Ya. lebih mulia daripada semuanya. Ya, lebih mulia daripada semuanya, berarti semua yang aku lakukan dalam kehidupanku, yang ada dalam kehidupanku, apa saja, coba kita lihat. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa yang dia lepaskan? dan menganggapnya sampah, Yang dia lepaskan adalah dia anggap semuanya ada sebagai sampah. Dia melepaskan berarti dia mendetoks dirinya. Harus mendetoks dirinya. Sampah-sampah dalam hidupnya dia detoks. Yang nggak ada rohaninya, yang nggak ada Tuhannya, dia detoks. Bagi dunia mungkin itu baik. Bagi dunia mungkin suatu hal yang baik, yang berkenan. Tetapi bagi Tuhan enggak. Maka itu dia bilang, aku anggap semuanya sampah. Kenapa? Karena dalam diriku banyak sampah. Maka itu dia bilang, karena Yesus aku telah melepaskan. Karena Yesus aku telah mendetoks diriku, mengeluarkan sampah-sampah itu. Supaya apa? supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku terima kemuliaan. Roma 7, 13-15. Jika demikian, Ya. adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Jadi Paulus bilang, kalau seperti begini terus, aku mau mati. Udah hopeless dia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut dia ini kagak wajar. Ini stres, depresi dia karena ini. Sekali-kali tidak.
Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa pergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, Ya. supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi Paulus ingin membebaskan dirinya dari dosa. Karena dosa ini sangat mengganggu dalam kehidupan. Ada banyak dosa dan ada banyak juga dosa-dosa yang saya sudah pernah harapkan, ada dosa-dosa tersembunyi. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terus, Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bayangin, Paulus sampai melakukan sesuatu, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia nggak tahu, pokoknya tiba-tiba aku udah melakukan dosa aja. Stres gak sih? Apa yang kita mau lakukan, kita tuh nggak tahu, tapi kita tiba-tiba kita udah lakuin aja. Kayak orang jafu gitu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, Iya. tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Apa yang aku benci, yaitu dosa. Itu yang aku perbuat. Tapi aku tidak melakukan itu. Tapi sudah berbuat lagi hidup aku. Ini kan stres. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Iya. aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu tidak baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus bilang, kalau begitu bukan aku lagi yang berbuat. Aku mau kagak berbuat, tapi kok entah kenapa ikatan ini begitu sangat mengikat dalam hidup aku. Maka itu Paulus perlu didetoks. Perlu didetoks. Maka itu dia bilang, aku anggap semuanya sampah karena hidupku banyak sampah. Sampai ini, bukan aku lagi yang membuat itu, melakukan itu, tetapi dosa ada dalam hidup aku. Berarti dosa hidup dalam hidupnya Paulus. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, Ya. tidak ada sesuatu yang baik. Nggak ada sesuatu yang baik. Lanjut. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, Ya. tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Betul, lanjut. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, Ya. yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dia mau melakukan hal yang baik, justru yang dia lakukan hal yang tidak baik. Lanjut. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang diam di dalam dirinya Paulus, dosa yang hidup dalam hidup Paulus, maka itu Paulus perlu didetoks. Termasuk apa? Termasuk yang namanya dosa perzinahan. Dalamnya juga ada dosa korupsi. Ini semua dosa ada dalam hidupnya Paulus. Hidup. Demikianlah aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, berbuat baik yang jahat itu sudah ada. Lanjut. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Iya, terus. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah, akal budiku, Iya. dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ditawan, dipuasakan tapi nggak bisa puasa juga. Tetap melakukan juga. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus bilang, kalau seperti begini, aku adalah manusia yang benar-benar celaka, benar-benar yang adanya dalam hidup aku adalah cuma maut saja. Maka itu Paulus tidak bunuh diri, ini bagus, luar biasa. Ini karena kasih dia. Lanjut. Syukur kepada Allah. Nah, jawabannya adalah bagaimana? Jawabannya syukur kepada Allah. Terus lanjut. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Firman Tuhan bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. ia adalah ciptaan yang baru yang apa? Yang lama sudah berlalu. Jadi yang lama sudah berlalu. Kenapa? Setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia masuklah di dalam detoksnya Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kenapa? Karena yang lama sudah berlalu, yang lama harus didetoks racun-racunnya. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang baru. Tapi, saudara dan saya yang harus memberikan diri untuk didetoks. Kalau nggak mau didetoks, nggak bisa. Karena detoks itu mulai dari diri kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang, firman Tuhan bilang. Nah, apa yang baru yang sudah datang adalah proses detoks di dalam Kristus. Apa yang didetoks? Yang pertama, 2 Korintus 5 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, Ya, terus. supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Ya. tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang pertama adalah detoks. Saya mau bilang bahwa banyak orang hidup hari ini buat dirinya sendiri, tapi dia bukan hidupnya buat Kristus, apalagi buat sesamanya. Di detoks yang pertama adalah saudara dan saya harus hidupnya untuk Kristus. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, Ya, yang kedua adalah menghakimi, saudara. Amin. Menghakimi, menilai orang. Lanjutkan lagi, sebab itu kami tidak menilai. sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang kedua adalah menghakimi atau menilai orang lain. Masa tidak bisa jabarkan lagi.
Oke, terakhir aja. Lukas 9 ayat 23. Karena sudah waktu. Katanya kepada mereka semua, Katanya kepada mereka semua, terus setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, yang mau mengikut Kristus, mau ada di dalam pengajaran Kristus, mau ada di dalam jalur kebenaran, sampai ke dalam kerajaan sorga, firman Tuhan bilang, Ia yang harus- pertama, ia harus menyangkal dirinya. dia harus menyangkal dirinya. Maksudnya adalah dia harus masuk di dalam detoxnya Tuhan, pembersihan dari Tuhan. Dia harus masuk di dalam detoxnya Tuhan. Dan detoxnya Tuhan, periodenya bagaimana? Coba kita lihat. Dan memikul salibnya setiap hari. Dan memikul salibnya hari ini, besok, lusa, Setiap hari. No, setiap hari, every day. Detox tuh every day. Mau ikut Tuhan, harus memikul salib, harus di detox. Detoxnya bukan saat ini saat waktu saudara dan saya dengar firman. Dengar firman ada suatu kesadaran buat saudara dan saya bahwa saudara dan saya butuh di detox. Tetapi detoxnya dimulainya setiap hari, setiap saat di detox. Detoxnya dengan apa? Dengan 3 hal: firman, pujian, sama doa. Ia harus menyangkal dirinya dan memikul setiap hari. Terus apa lagi? Dan mengikut aku. Dan mengikut aku. Dan mengikut aku berarti apa? Kembali lagi ke awal. Ini ayat luar biasa. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri, mengikut salib, harus di detox setiap hari. Habis itu, kamu ikut aku lagi, sangkal diri lagi, pikul salib lagi, ikut aku lagi, sangkal diri lagi, pikul salib lagi, ikut aku lagi. Jadi apa? Setiap hari, setiap saat, sampai dia datang. Saudara saya lakukan ini. Jadi bang, detox itu setiap hari berulang. Seperti bukan lingkaran setan, tapi lingkaran Tuhan. Kalau orang bilang kan lingkaran setan ini. Bukan, ini lingkaran Tuhan. Lingkaran Tuhan emang sama. Setiap orang yang mau ikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dia iri aku. Kalau menurut Tuhan, berarti balik lagi ke atas lagi. Nyangkal diri, ikut aku, dan balik lagi, nyangkal diri, ikut aku lagi. Setiap hari. Setiap hari. Lingkaran Tuhan. Sampai apa? Sampai dia datang di awan-awan permainan dan kemuliaan. Saudara dan saya nanti tahu bahwa saudara dan saya ada cermin kehidupan dalam kehidupan Kristus. Ternyata bahwa saudara sudah menjadi serupa, segambar dengan Kristus Yesus. Amin. Itu Roma 8 ayat 29. Itu satu hal yang menjadi target kita sebagai orang-orang percaya, menjadi serupa, segambar dengan gambaran. Tuhan Yesus memberkati kita.